Karena takut kelihatan kan nggak enak. Orang lapar kan tahu sendiri, rakus kelihatan banget itu ya. Ketika lampunya dimatikan, ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 30 orang itu tidak ada yang menyentuh roti tadi. Kenapa? Karena dia berpikir biar teman saya yang lain kenyang, saya lapar enggak apa-apa. Masya Allah. Antum ketemu orang yang model begini nggak? Ya, ini semuanya lapar dan makanan disediakan, tapi tidak mungkin menjadikan kenyang dari 30 orang tadi. Lampunya dimatikan, dari 30 orang tadi tidak ada yang menyentuh makanan. Kenapa tidak ada yang menyentuh? Semua berpikir supaya teman saya yang kenyang. Kan kalau gelap ngambil banyak nggak kelihatan. Begitu diambil tempat rotinya tadi, rotinya masih utuh. Kenapa masih utuh? Dia berpikir dia lebih mementingkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak manusia, ada model kita ini sudah banyak diberikan oleh Allah dengan segala fasilitasnya, masih juga ngambil punya orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari, itsar ini paling tidak kalaupun sepertinya berat, tapi ini adalah model hidup supaya kita tidak punya sikap rakus, supaya kita tidak punya sikap pelit. Artinya yang ada pada kita, kita bisa berikan kepada orang lain. Tapi kalau itsar ini adalah yang ada pada kita, sebetulnya kita membutuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat, bahkan Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat menikmatinya, mensyukurinya, hadir di majlis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di majlis ini, di tempat ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita, dan Allah terus membimbing kita untuk tetap istiqamah dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang terus kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia sesama manusia, bahkan makhluk lain, adalah menjadi jalan perhidupan kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan untuk dibagikan ke orang lain. Kesyukuran yang Allah
Sudah jadikan perjalanan hidup kita bagaimana kenikmatan itu kita bagikan juga kepada orang lain. Kita punya, orang lain juga tetap punya. Kita menikmati, orang lain juga menikmati. Itu sebetulnya kehidupan yang biasa. Wajar manusia memberi, dan mungkin yang diberikannya tidak sebanyak yang dia milikinya. Sehingga kenikmatannya adalah kenikmatan yang bersama. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang itsar. Itsar ini adalah mendahulukan kepentingan orang lain walaupun kita membutuhkannya. Apa yang diinginkan oleh orang lain kita penuhi, padahal kita juga membutuhkan itu. Ini akhlak yang luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kaitannya dengan muamalah itu bagaimana kita mendahulukan orang lain walaupun sebetulnya kita membutuhkan itu. Sehingga kalau kita sudah punya sikap akhlak seperti ini, Masya Allah. Padahal dengan kita wa mimma razaqnahum yunfikun, apa yang sudah Allah berikan kepada kita infakkan kepada orang lain, itu juga adalah amal yang mulia. Itu juga adalah amal yang kita menyadari karena pada harta kita ada hak orang lain. Sehingga ketika orang memiliki sikap seperti itu saja, dia tidak mudah mengambil punya orang lain. Dia tidak mau merugikan orang lain. Tapi itsar ini adalah keadaan yang lebih dahsyat dari itu. Jadi kalau saya contohkan sederhana, ada satu riwayat menjelaskan satu hari seseorang itu memiliki saudaranya yang sedang perang. Dia menyusul dan dia membawa, sebutlah, sebotol air. Dan dia berharap ketemu dengan saudaranya itu, anak pamannya itu. Dibawalah airnya dan ketemulah saudara pamannya tadi dalam kehausan. Lalu kata saudara tadi, aku berikan minum engkau. Oke, silakan dikasih minum. Tapi begitu mau dikasih minum, dia mendengar suara orang lain yang dalam kehausan lebih. Kata orangnya tadi, sudah berikan saja kepada si fulan. Akhirnya dia datang ke orang yang kedua untuk memberikan minuman tersebut. Begitu datang ke orang yang kedua tadi, ketika mau dikasih minum, dia mendengar rintihan orang lain. Berikan saja kepada si fulan yang kelihatannya dia lebih membutuhkan, padahal dia sendiri haus. Datanglah ke orang yang ketiga. Tapi begitu datang ke orang yang ketiga dan mau diberikan air minum tadi, orangnya sudah meninggal. Kembalilah yang membawa air itu ke orang yang kedua, dan ternyata yang kedua pun sudah meninggal. Kembalilah kepada orang yang pertama, dan yang pertama pun meninggal. Masya Allah. Jadi kehausan yang dia rasakan ternyata lebih mendahulukan apa yang dirasakan oleh orang lain. Inilah sifat yang terbaik, dan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kehidupan kita ini mendahulukan orang lain walaupun kita sebetulnya menghajatkan apa yang diserahkan kepada orang lain. Allah menjelaskan kaitannya dengan suasana kehidupan seperti ini, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain walaupun posisi dia membutuhkan itu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan terlalu banyak. Tapi ketika kita melihat orang lain yang bisa jadi membutuhkan bantuan kita, tidak semuanya orang bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Karena manusia ada sifat, ada penyakit namanya wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan dia tidak suka mati. Sehingga apa yang dimilikinya belum tentu bisa diberikan kepada orang lain. Apa yang Allah berikan kepada orang itu belum tentu bisa dibagikan kepada orang lain. Maka padahal ketika Allah memberikan rizki kepada kita dan Allah memerintahkan kepada kita untuk membagikan rizki itu kepada orang lain, hanya sebagian saja. Kalau dalam teori zakat hanya 2,5%, terlalu sedikit. Tapi manusia dengan hubbud dunya, dengan begitu cintanya kepada dunia, iya, kalau dia punya duitnya cuma 100.000, 2,5% kecil. Kalau punya duitnya 100 triliun, 2,5% berapa? Lebih kencang lagi ngitungnya. Nah, apa yang Allah berikan adalah menjadi bagian. Ada hak orang lain. Nah, maka itsar ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat yang harus kita jadikan dari sikap akhlak kita. Paling tidak apa yang sudah Allah berikan kepada kita ada hak orang lain. Nah, kalau itsar ini kan sama-sama membutuhkan. Artinya ada nilai kemanusiaan yang lebih tinggi kaitannya mendahulukan kepentingan orang lain. Ada sikap yang ada pada diri manusia, wabil khusus pada diri Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sifat yang terbaik, dan mudah-mudahan itsar ini paling tidak menjadi renungan terlebih dahulu. Andaikan pun kita tidak menjadikan itsar sebagai jalan hidup kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita punya sifat perhatian kepada orang lain dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena apa yang dihajatkan oleh orang lain dan dihajatkan oleh diri kita itu memang tidak mudah. Kalau kasus tadi orang yang kehausan, bahkan ada riwayat lain dalam satu keadaan sedang perang, ada makanan yang makanan itu tidak terlalu banyak, padahal orangnya itu ada 30 orang, sehingga makanan itu tidak mungkin mengenyangkan orang lain. Tapi yang 30 orang itu semuanya lapar. Akhirnya roti yang sebesar itu pun akhirnya dipotong kecil-kecil supaya kebagian. Ketika mau makan, lampunya dimatiin karena takut kelihatan, kan gak enak. Orang lapar kan tahu sendiri, rakus kelihatan banget itu ya. Ketika lampunya dimatikan, ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 30 orang itu tidak ada yang menyentuh roti tadi. Kenapa? Karena dia berpikir biar teman saya yang lain kenyang, saya lapar enggak apa-apa. Masya Allah. Antum ketemu orang yang model begini nggak? Ya, ini semuanya lapar dan makanan disediakan, tapi tidak mungkin menjadikan kenyang dari 30 orang tadi. Lampunya dimatikan, dari 30 orang tadi tidak ada yang menyentuh makanan. Kenapa tidak ada yang menyentuh? Semua berpikir supaya teman saya yang kenyang. Kan kalau gelap ngambil banyak nggak kelihatan. Begitu diambil tempat rotinya tadi, rotinya masih utuh.
Kenapa masih utuh? Dia berpikir dia lebih mementingkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak manusia, ada model kita ini sudah banyak diberikan oleh Allah dengan segala fasilitasnya, masih juga ngambil punya orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari, itsar ini paling tidak kalaupun sepertinya berat, tapi ini adalah model hidup supaya kita tidak punya sikap rakus, supaya kita tidak punya sikap pelit. Artinya yang ada pada kita, kita bisa berikan kepada orang lain. Tapi kalau itsar ini adalah yang ada pada kita, sebetulnya kita membutuhkannya, tapi kita berikan kepada orang lain. Maka mudah-mudahan akhlak, mental, sikap, bagaimana kita selalu memikirkan orang lain, selalu menjadikan orang lain bagian dari kehidupan kita, sehingga kita berusaha menjaga diri kita, jangan sampai justru hak orang lain kita mengambilnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu pengertian itsar ini kaitannya adalah dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana kita mengalah, ya, ini sifatnya mengalah, mendahulukan orang lain. Saya kasih contoh. Kalau antum sedang antri makan ketika prasmanan, antum pengen duluan, pengen belakangan. Ketika antri makan nih, antum pengen duluan, pengen belakangan. Duluan ya. Ketika itu kelihatannya yang di belakang saya ini kayaknya lapar banget nih kelihatannya nih. Nah, maka antum silakan ente dulu dah maju. Nah, ini namanya itsar juga. Ya. Walaupun akhirnya antum nggak kebagian, nggak apa-apa. Ya, tapi belum tentu nggak kebagian. Tapi kaitannya itsar dengan ibadah berbeda. Saya kasih contoh. Nih di saf yang pertama ada, sebutlah satu orang kosong. Ketika itu biasanya kalau ada saf yang kosong itu antum ambil atau kasih sama orang lain. Biasanya secara umum. Biasanya silahkan maju gitu ya. Kalau yang begini antum jangan kasih orang. Kalau yang begini antum ambil, apalagi saf yang pertama saful malaika. Ini kayaknya sih kayak orang baik gitu ya. Ya, silahkan Pak maju. Jangan. Ya, kalau yang model ini tidak boleh isar. Al-isar fil ibadah mamnuun. Kalau yang begini jangan dikasih orang, diambil. Kalau perlu ibarat lagi kalau berebut undi-undi, lu apa gue yang di depan. Ini kaitannya dengan al-itsar fil ibadah. Sedangkan yang dicontohkan tadi kan sebetulnya al-itsar kaitannya dengan muamalah. Maka nanti dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita ukur dalam hidup keseharian kita, sebetulnya lebih banyak muamalah, lebih banyak ibadah, lebih banyak muamalah. Maka sikap itsar ini adalah menjadi sikap yang terus diujikan kepada kita dalam keseharian kita. Ya mungkin kalau di kendaraan biasanya ketika kita duduk, ya kan, lalu ada ibu-ibu apalagi nenek-nenek gitu kan ya. Nah, kita berikan duduk, itu itsar. Karena sebetulnya kita juga pengen duduk ya, tapi dia lah nenek-nenek, apalagi perempuan ya, apalagi ada istilah lady first gitu kan, ya sudahlah, tidak apa-apa. Dalam kehidupan kita keseharian, apalagi antum banyak ketemu dengan orang, melayani orang,
memberikan fasilitas kepada orang lain, itu justru harus dijadikan sikap-sikap ini menjadi bagian kita. Dan terus kita berhadapan dengan orang lain dengan segala apa yang kita mampu untuk memberikannya, ini nilainya luar biasa. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah, seperti yang saya contohkan tadi satu, jangan sab itu diberikan kepada orang lain. Rebut itu kalau perlu. Atau contoh lain, ada orang datang, sebutlah dia mengatakan, saya belum makan 3 hari nih Pak, ya, saya butuh makan 3 hari belum makan. Kata antum, lu aja tuh, lu kasih duitnya. Yang begitu jangan, antum langsung rebut, kasih dia. Ini kan kita kadang-kadang begitu, ente aja gitu. Enggak. Kalau yang sifatnya seperti itu, kita yang segera. Jangan menyuruh orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan orang lain, Allah akan berikan pahalanya berlipat ganda. Allah akan berikan. Apa yang sudah kita lakukan ini adalah kebaikan-kebaikan. Cuma memang menawarkan orang tadi kaitannya dengan sifat seperti itu, kita ini tadi punya sifat tamak, punya sifat rakus. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan bisa jadi orang ada rasa ketakutan kalau dia berbuat baik, seperti tidak akan mendapatkan kebaikan lebih dari yang dia berikan. Masya Allah. Janji Allah itu benar. Ya, apa yang kita lakukan dengan segala kebaikan kita, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan ketika orang melakukan kebaikan pasti kebaikan. Cuma harus sabar memang. Ya, menunggu kebaikan yang kita lakukan. Bahkan begitu berat kita melakukan kebaikannya. Tapi kalau kita meyakini bahwa kebaikan yang kita lakukan ini pasti Allah akan balas, maka kebaikan demi kebaikan terus kita cari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan seseorang kepada kebaikan dan terus dia sudah melakukannya, dia akan rindu pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan kapok gitu kan ya. Ya, dan min alamatil qabul, tanda kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rindu ingin melakukan kebaikan kembali, bahkan lebih dari apa yang kita lakukan hari ini. Tapi kalau kita melakukan kebaikan hari ini lalu kita kapok, nah, tanda kebaikan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang melakukan kebaikan itu bosan. Ya, tidak mungkin orang melakukan kebaikan itu bosan. Dan dia kalau sudah melakukan kebaikan, terus akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayatnya, beliau sampai bengkak kakinya. Dia tidak merasakan bahwa ada yang ada pada fisiknya itu adalah bengkak, karena menikmati kebaikan. Kalau kita kan kadang-kadang melakukan kebaikan ngitungnya lama, padahal kebaikan itu menjadi kehidupan kita, sehingga kita terus rindu pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kebaikan itu sudah kita lakukan, jangan coba-coba ditinggalkan. Karena kalau kita sudah melakukan kebaikan dan kebaikan itu kita tinggalkan, bisa jadi besoknya akan kita tinggalkan lagi.
Kalau antum sudah terbiasa hadir di masjid ini, misalkan sholat zuhur berjamaah, dan antum dilanjutkan dengan ikut ta'lim seperti ini, dan antum sudah merasakan nikmat melakukan kebaikan ini, kalau antum lalu tidak punya kesempatan, ada penyesalan, ada hal yang hilang. Maka untuk mengukur seberapa kebaikan yang kita lakukan dalam keseharian kita harus menjadikan kebaikan itu kita lakukan dengan istiqamah. Dan bila kita dalam satu waktu meninggalkan kebaikan itu, lalu kita ada penyesalan, merasa merugi, berarti kebaikan itu sudah ada di hati kita. Sebab ada orang melakukan kebaikannya dengan, kalau sempat saya ikut taklim, kalau nggak sempat ya nggak ikut. Kebaikan itu harus dikuatkan dengan niat. Dan setelah kebaikan itu kita kuatkan dengan niat dan kita sanggup melakukannya, jangan sampai dia ditinggalkan. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amalia keseharian kita, dan kita harus jadikan amalia ini istiqamah, terus kita lakukan, walaupun bisa jadi amal itu tidak terlalu banyak, sedikit, tapi istiqamah. Karena ternyata kata Rasulullah, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah, ya, itu adalah amal yang kontinu, walaupun sedikit. Maka jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu putus di tengah jalan. Karena nanti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kebaikan yang kita lakukan dan itu istiqamah, kita akan merasakannya nanti ketika sakaratul maut. Kita akan merasakannya nanti ketika sakaratul maut. Ada penyesalan-penyesalan pada kita tidak melakukan kebaikan itu dengan istiqamah. Karena bisa jadi dengan kesibukan dunianya, dengan kesibukan hal yang dicintainya kaitannya dengan dunia, untuk ikut taklim saja misalkan nggak sempat. Nah, ketika kita sudah menjadikan bagian dari kehidupan kita misalkan taklim seperti ini, terus kita ikuti segala kebaikan-kebaikan yang lain, terus kita lakukan dengan istiqamah, nanti akan terasa ketika kita dalam posisi sakaratul maut. Karena ketika itulah suasana sakaratul maut itu suasana yang mengerikan, suasana yang menyakitkan. Tapi ketika kita dalam hidup kita ini beramal istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu bergantian turun menghibur kita. Apa kata mereka? Alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Lalu mereka menceritakan kepada kita yang sedang sakaratul maut adalah tempat kita di surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kebaikan apapun, karena terlalu banyak kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, satu amal atau dua amal atau tiga amal, jadikan dia adalah amal yang istiqamah. Sebut saja misalkan sholat berjamaah, jadikan setiap sholat kita melakukannya dengan berjamaah di masjid, misalnya satu itu saja. Kita jadikan dia amal yang menjadikan kita istiqamah dalam melakukan kebaikan.
Dan insya Allah nanti Allah bimbing lagi amal-amal berikutnya. Yang jelas harus ada sikap kita dalam beramal itu adalah melakukannya dengan istiqamah, walaupun sedikit. Nah, isar ini sebetulnya adalah mengoreksi seluruh kebaikan-kebaikan kita belum sesempurna apa yang kita lakukan sebetulnya. Kita tidak bisa bangga dengan punya uang 100.000 kita berikan 10.000, sisanya 90.000 masih banyak. Kita tidak bangga dengan menyerahkan orang uang 100 juta padahal kita punya miliaran misalnya. Tapi itsar ini adalah apa yang kita punya dan kita punya ini dibutuhkan oleh kita tapi diberikan kepada orang lain. Masya Allah. Maka di sini kalau kita memahami itsar, tidak mungkin hidup kita mengeluh. Tidak mungkin hidup kita tidak bersyukur. Karena yang ada pada kita bisa berikan kepada orang lain, yang ada pada kita masih banyak. Karena apa yang dibutuhkan oleh orang lain juga sama dibutuhkan oleh kita, itu baru luar biasa. Maka mudah-mudahan di siang hari ini kita mengenal yang namanya itsar adalah selalu bagaimana kita mendahulukan kepada orang lain, sehingga yang ada pada kita adalah bagaimana kita berpikir memberi kepada orang lain, mendahulukan orang lain. Dengan punya sikap seperti itu, kita tidak akan pernah mengambil hak orang lain, apalagi mencuri, ya, tidak akan pernah. Yang ada adalah akan kita berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan di tempat yang terbaik ini, di hari yang memang menjadi kebaikan kita karena kita berada di tempat ini, mudah-mudahan Allah membimbing kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan hidup ini hidup yang terbaik. Karena dengan hidup yang terbaik, insya Allah kita menikmati akhir perjalanan hidup ini juga yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi, apa yang Allah sudah berikan kepada kita, jangan lupa ada hak orang lain. Dan kita masih pegang banyak dari yang kita berikan. Tapi itsar ini kita dahulukan orang lain, padahal kita membutuhkannya. Sehingga apa yang ada pada kita tidak akan pernah hilang, karena akhirnya Allah akan ganti lebih baik dan lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.